Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Randi Fadil Gustaman, MPD. Maka dari itu, kita langsung saja mulai presentasinya. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adrian Maulana Fauji, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi. Dengan NPM 217006014, kemudian ada Faisal Rahman dengan NPM 217006002, kemudian ada Intan Restu Ayuning Tias dengan NPM 217006016. Dan selanjutnya yaitu pemaparan materi pertama yang akan dipaparkan oleh Saudari Intan Restu Ayuning Tias. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Adrian selaku moderator telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian dan hakikat hak asasi manusia. Hak secara definitif merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Lanjut. Kemudian, unsur-unsur dalam hak. Yang pertama ada pemilik hak, yang kedua ruang lingkup penerapan hak, dan yang ketiga adalah pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Dengan demikian, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Lanjut. Kemudian pengertian HAM. HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Lanjut. Kemudian pengertian HAM menurut para ahli. Yang pertama, John Locke dan Conchoro Purba-Pranoto, yaitu hak asasi manusia adalah hak yang diperoleh dari Tuhan menurut kodrat dan hakikat manusia, sebab hak asasi bersifat suci. Yang kedua ada David Betham dan Kevin Boyle, yaitu hak asasi manusia adalah kebebasan individu untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga ada Adnan Buyung Nasution, yaitu HAM adalah hak yang tidak dapat dilenyapkan dari manusia. Hak ini merupakan hak yang melekat dalam diri manusia. Hak yang dimiliki manusia telah diperoleh dan dibawa bersama dengan kelahirannya di dunia. Lanjut. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pada pasal 1, yaitu berbunyi bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Intan Restu Ayuning Tias yang telah memaparkan materi pertama. Untuk materi selanjutnya yaitu akan dipaparkan oleh Saudara Faisal Rahman. Saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya mempresentasikan ciri-ciri hak asasi manusia. Menurut Gianto dalam buku Pendidikan Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan, hak asasi manusia mempunyai 4 ciri, yaitu yang pertama bersifat hakikat. Artinya hak asasi manusia tidak diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang, melainkan sudah ada, diterima, serta melekat pada diri manusia semenjak dilahirkan. Hak asasi manusia selalu dibawa dan dipegang oleh manusia, sehingga tidak bisa direnggut ataupun dihilangkan. Yang kedua bersifat universal, artinya
hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, bersifat tetap, artinya hak asasi manusia tidak bisa dicabut oleh siapapun. Hak asasi manusia juga tidak bisa diserahkan, karena selalu melekat pada diri tiap manusia. Yang keempat, bersifat tidak dapat dibagi, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang dan tidak dapat dipisahkan dari orang tersebut. Selain itu, hak asasi manusia juga tidak dapat dikelompokkan dan dikelompokkan tertentu berdasarkan golongannya, karena pada dasarnya hak asasi manusia sama atau setara. Selanjutnya ada perkembangan HAM. Yang pertama ada hukum alam atau natural law. Yang kedua ada Magna Carta pada tahun 1215, penghilangkan hak absolut meraja yang menginspirasi lahirnya Bill of Rights di Inggris tahun 1689, bahwasannya manusia sama di muka hukum, equality before the law. Yang ketiga, lahirnya kemudian teori kontrak sosial, J.J. Rousseau, Trias Politica, Montesquieu, teori hukum kodrati, John Locke. Yang keempat, The American Declaration of Independence, bahwa manusia merdeka sejak dalam perut ibu. Tidak logis bila lahir kemudian dibelenggu. Yang kelima, The French Declaration pada tahun 1789 dimuat dalam The Rule of Law, antara lain tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena tanpa alasan. Berlakulah prinsip presumption of innocence, bahwa orang yang ditangkap dan ditahan berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang menyatakan ia bersalah. Yang keenam, The Four Freedoms dari Presiden Roosevelt 6 Januari tahun 1941, yang dimana isinya hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya, hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, dan hak kebebasan dari ketakutan dalam bentuk apapun. Yang terakhir, lahirlah The Universal Declaration of Human Rights yang di PBB pada tahun 1948. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Faisal Rahman yang telah memaparkan materinya. Mungkin untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Perkembangan HAM di Indonesia. Yang pertama yaitu sebelum kemerdekaan, yang terjadi pada tahun 1908 sampai 1945, yaitu lahirnya Budi Utomo, adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua, pasca kemerdekaan, 1945 sampai sekarang. Periode 1945 sampai 1950, yaitu hak untuk mereka, hak berserikat, dan hak menyampaikan pendapat. Kemudian yang selanjutnya yaitu periode 1950 sampai 1959, yaitu di mana periode demokrasi parlementer atau liberal. Yang pertama, lahirnya banyak partai-partai dengan ragam ideologi. Yang kedua, kebebasan dalam pers. Yang ketiga, adanya pemilu. Yang keempat, adanya parlemen. Dan yang kelima, kekuasaan yang memberi ruang kebebasan. Kemudian periode 1959 sampai 1966, demokrasi terpimpin di mana banyak terjadi sikap restriktif atau pembatasan yang ketat oleh kekuasaan terhadap hak sipil dan hak politik. Kemudian periode 1966 sampai 98, kemudian periode 1998 sampai sekarang. Prinsip dan basic konsep mengembangkan HAM di Indonesia. Konsep tentang HAM di Indonesia diantaranya yaitu yang pertama adalah proklamasi. Proklamasi merupakan sebuah tonggak awal dalam semangat dan upaya penegakan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kemudian yang kedua adalah pembukaan UUD 1945. Pada alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Menurut Noto Nagaro, manusia sebagai individu mempunyai hak kodrat dan hak moral untuk berdiri sebagai pribadi atau hidup bebas. Kemudian yang ketiga yaitu Pancasila. Konsep HAM dalam Pancasila berpijak pada sila kedua dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsep hak asasi manusia atau HAM dalam Pancasila ini lebih fundamental apabila dijabarkan lebih lanjut dari perspektif filosofis. Pemahaman Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia bertemu pada
dari hakikat manusia, makhluk individu dan sosial. Kebebasan dalam Pancasila adalah kebebasan yang bebas akan tetapi memiliki batasan berupa nilai-nilai dan norma. Lanjut. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulannya. Jadi untuk kesimpulannya, hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan menyebabkan Pancasila, yang berarti bahwa hak asasi manusia menerima jaminan yang kuat filosofi bangsa Pancasila. Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka ada konflik hak atau kepentingan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan dalam rangka meningkatkan kemanusiaan, martabat, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Mungkin dalam sekian dari saya, ini adalah paparan materi terakhir. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton presentasi ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Randi Fadilah Gustaman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Akhir kata dari saya, mungkin mewakili teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.